Kabutnya tuh tebel banget. Aku kirain tuh hujan loh. Ternyata itu tuh kabut. Kalian bisa lihat kan tuh tebelnya banget itu kabutnya. Iki ya. Halo. Assalamualaikum. Hari ini itu Singapura itu lagi ini ya teman-teman, ada polusi udara. Sudah beberapa hari ini tuh lagi ada polusi udara. Jadi aku tuh dilarang sama majikan aku untuk aktivitas di luar rumah karena kemarin itu aku sempat sesek ya, ada sesek terus mata aku tuh berair. Ya, ini polusi udara kayak kabut itu loh, kabut asap. Kata majikan aku tuh hutan Kalimantan itu ada yang kebakaran, terus asapnya itu masuk ke Singapura. Karena Singapura itu emang deket banget dengan Kalimantan. Jadi itu kalau hutannya misalnya kebakaran di Indonesia itu Singapura itu berdampak ya teman-teman. Jadi Singapura itu tergantung Indonesia cuacanya, udaranya maksudnya ya. Kalau Indonesia pas Kalimantan itu udaranya bagus, nggak hujan, maksudnya nggak ada kebakaran hutan, itu segar udaranya. Tapi kalau Indonesia ada kebakaran hutan, aduh, ini tuh kejepit ya, untuk nafas aja gimana ya, susah ya. Kalau kalian penasaran ya aku kasih lihat ke kalian. Di luar itu sekarang itu kabutnya tebel banget dan itu nggak bagus ya teman-teman. Aku aja sempat sesek ya. Aku pertama-tama tuh aku nggak tahu kenapa kok aku sesek gitu. Aku ngomong sama majikan aku kok sesek ya, aku nafasnya sampai ini gitu, naik gitu ya, kayak berat gitu. Terus majikan aku ngomong, ini lagi ada kebakaran hutan di Kalimantan. Jadi Singapura tuh udaranya itu nggak bagus. Jadi sekarang tuh di rumah dipasangin kayak filter udara gitu ya teman-teman. Terus jendelanya disuruh nutup semua karena aku sensitif dengan asap. Ya aku kasih lihat ke kalian di luar tuh kayak apa gelapnya, bukan gelap sih, kabut gitu, tebel banget pokoknya. Ya aku kasih lihat biar nggak penasaran. Tuh pintunya aku tutup soalnya aku tuh sensitif ya. Justru para bocilku itu nggak ngapa-ngapain tapi aku yang sensitif. Tuh teman-teman bisa lihat nggak itu kabutnya tuh tebel banget. Aku kirain tuh hujan loh, ternyata itu tuh kabut. Kalian bisa lihat kan tuh tebelnya banget itu kabutnya. Terus ini baunya itu kayak bau asap gitu loh, jadinya ke mata itu pedes. Kalau misalkan aku bawa bocil ke taman gitu ya, bawa itu ke kolam renang, habis itu aku pulang tuh sesek. Kemarin malam itu aku sesek sampai gak bisa tidur. Ternyata tuh asap ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini, Masya Allah, ya Allah tebel banget. Aku tuh baru ngerti loh, ternyata dampaknya dari kebakaran hutan itu bukan hanya Indonesia yang merasakan, tapi ini sampai ke Singapura gini ya. Kasihan juga sih, apalagi yang anak-anak kecil gitu ya. Kalian bisa lihat tuh kabutnya tebelnya minta ampun. Kayak mendung, kayak hujan, tapi itu bukan mendung, tapi itu kabut. Ini pesawat pun enggak. Ini ya biasanya tuh lalu lalang gitu ya. Hari ini tuh aku nggak dengar pesawat sama sekali loh. Oke, sudah. Biarkan saja, sekarang aku mau masuk lagi karena nanti aku takut sesek ya, sesek lagi. Terus aku dimarahin majikan aku, kenapa kamu keluar-keluar gitu. Terus aku pun besok hari Minggu ya, aku tuh nggak dibolehin keluar. Kata majikan aku udara di luar tuh lagi nggak bagus. Jadinya aku disuruh di rumah aja besok gitu ya teman-teman. Dan sekarang tuh aku lagi mau masak untuk para bocil. Padahal hari ini tuh bocil tuh pergi ke pesta ulang tahun, tapi majikan aku ngomong di sana tuh makanannya anak-anak nggak suka katanya gitu. Jadi dia minta aku nyiapin makanan untuk anak-anak gitu. Terus aku hari ini tuh juga lagi seneng banget karena alhamdulillah cita-cita aku, salah satu cita-cita aku tuh terwujud ya teman-teman.
aku itu dulu itu pengen banget punya mobil ya. Maklum lah, aku emang orang emang dasarnya dari orang nggak punya ya. Punya sepeda motor aja udah istimewa gitu. Terus apalagi kalau punya mobil ya, aku tuh pengen punya mobil itu karena apa? Karena rumah aku tuh di Banyuwangi dan orang tua aku tuh di Blitar. Jadi kalau aku nggak punya kendaraan pribadi itu aku susah bawa anak aku gitu. Ini padahal anak aku baru 1 ya. Maaf. Tapi aku tuh kesusahan kalau bawa dia naik kendaraan umum karena anak aku tuh gampang mabuk. Itu. Jadi dulu tuh kalau ke ngunjungin orang tua aku tuh naik bis itu anakku mabuk. Jadinya aku tuh terpaksa mesti nyater ya, mesti nyewa mobil gitu ya. Itu mahal banget. Jadi aku tuh niat, ya Allah, aku tuh pengen ngumpulin duit, pengen beli kendaraan sendiri, mobil sendiri, nggak usah yang mewah-mewah, yang penting bisa jalan, udah alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah dikabulkan ya teman-teman. Aku itu ngumpulin uang itu sekitar 10 bulan kalau nggak salah ya. Alhamdulillah setelah 10 bulan itu bener-bener aku tuh nahan-nahan belanja shopping itu ya. Aku tuh ngirit-ngirit sampai kayak gini ya, padanya gini. Akhirnya aku kemarin itu sampai aku bisa membeli mobil walaupun nggak baru, itu bekas, tapi bagi aku tuh udah alhamdulillah banget. Dan aku juga ya pokoknya itu seneng banget, pokoknya senengnya itu nggak bisa diungkapin ya, karena ini tuh pertama kali keluarga aku tuh punya mobil pribadi sendiri ya teman-teman. Dan nggak teman-teman penasaran aku belinya di mana? Aku belinya di Kancong Motor ya. Kancong Motor itu yang terkenal itu ya, dia punya YouTube juga kayaknya ya, YouTube-nya itu juga besar, dia punya apa itu, pokoknya sosial medianya tuh banyak banget. Dan itu tempatnya tuh di Tulungagung ya teman-teman. Aku nggak ngendorse ya, nggak ngendorse, cuman ini pengalaman pribadi aku. Itu dealernya itu deket rumah aku, rumah emak aku ya yang di Blitar itu. Karena di Kacung itu dealernya itu di Tulungagung dan mak aku di Blitar, jadi deket. Kemarin itu suami aku sama adiknya itu pergi ke Kacung Motor ya. Awalnya bukan Kacung Motor ya, pertama itu pergi ke Ponorogo, ke Prabu Ponorogo, tapi di sana itu nggak cocok ya teman-teman. Barangnya suami aku nggak suka, kurang ini ya, kurang cocok lah, nggak serk di hati. Jadinya pindah haluan pergi ke Kacung Motor Tulungagung yang dekat rumahnya emak aku. Jadi di sana itu baru nemuin mobil yang cocok dengan kriteria keluarga kita ya. Karena aku tuh pengen punya mobil tuh yang agak besar, karena niatnya nanti tuh pengen nambah momongan biar nanti kalau bawa anak itu gampang ya teman-teman, bawa barang banyak masih bisa gitu. Dan kalau teman-teman penasaran, ini video sederhana ya suami aku pas lihat-lihat mobil di Kacung Motor kemarin. Ini apa ya? Iki ya? Mana? Yes, tutup. Nggih. Oke, jadi seperti itu videonya ya teman-teman. Sekarang aku mau lanjut nyiapin makanan untuk si bocil ya, karena takutnya nanti si bocil pulang terus minta makan. Si bocil aku tuh nggak tahu ya, padahal masakan aku tuh ya apa adanya kayak gitu, tapi mereka itu suka itu. Apa emang dari mereka itu emang aku jaga dari bayi ya, jadinya mereka tuh sudah terbiasa dengan masakan-masakan yang aku buat gitu ya, walaupun sederhana itu
kalian tahu sendirilah. Kalian kalau kalian pernah kecil, terus makanan yang pertama masuk ke mulut kalian kan makanan punya emak ya, punya orang tua, punya ibu ya. Jadi kayak teringat-ingat ya, makanan pertama yang dimakan tuh dari ibu tuh enak. Kalau kalian tuh jauh lama nggak makan makanan ibu, bisa kangen. Ya seperti itu anak-anak momongan aku itu ya. Karena mereka tuh dari lahir tuh aku yang pegang. Dari pertama kali dia bisa nyuap, bisa makan, bisa minum, itu aku yang masukin semua makanan ke mulut mereka. Jadi mereka tuh udah terbiasa dengan masakan aku gitu. Tuh sebenarnya udah punya masakan dari kemarin, jadi aku tuh cuman ngangetin aja gitu. Oke, cepet. Hari ini tuh kulkas penuh banget karena besok itu bocil aku yang besar itu ulang tahun ya teman-teman. Jadi ada kue, apa namanya, kue tarnya sudah datang. Tadi dikirim, jadinya aku masukin kulkas. Dan ini kulkas tuh penuh karena susu dan makanan bayi. Kalian jangan tanya kenapa dan kenapa berantakan. Ya seperti itulah. Padahal aku sudah terbantu dengan cleaning service, tapi masih kewalahan. Oke, lanjut aja masakan. Cuma ngangetin aja kok. Itu ya, kabut asap itu nanti hilangnya itu kalau ada hujan. Kalau nggak ada hujan tuh nggak bakal hilang. Jadi seperti itu ya teman-teman, susahnya tuh tinggal di Singapura itu. Tuh kue ulang tahunnya si bocil tuh gemes banget pokoknya. Ini ngembun ya karena di dalam kulkas. Tuh, aku sudah ada salmon ini dari kemarin nih, itu sama ini ikan. Kita anget-angetin aja. Terus ini sup, udah sama nasi. Oke teman-teman, jadi video sederhana kali ini tuh cukup sampai di sini ya. Dan aku minta doanya semoga asapnya cepat hilang biar Singapura tuh udaranya segar lagi, karena aku sensitif dengan asap. Aku tuh kalau kena asap terlalu banyak aku sesek. Contohnya kemarin aku itu sampai nggak bisa tidur, sesek. Jadi sekarang aku nggak boleh keluar kemana-mana. Aku disuruh di rumah aja biar aku nggak sesek lagi. Terus aku juga ngucapin untuk kalian yang udah nonton, udah dukung channel aku, yang selalu mensupport, memberi komen-komen positif, aku ucapin terima kasih. Dan tidak lupa juga aku nyemangatin kalian yang sedang berjuang untuk keluarga. Wujudkan cita-cita kalian, jangan pernah menyerah, karena semuanya itu akan terwujud jika kita itu benar-benar serius dan tangguh ya teman-teman. Oke, akhirnya videonya ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.